Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmonis. Perkenalkan, saya adalah Putu Menteri Hermayanti dengan NIM 24230710004. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan IPA Program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari UTS Filsafat Pendidikan, di mana dalam tugas tersebut terdapat 5 soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat, cabang filsafat, serta karakteristik filsafat pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Nah, baik, kita mulai dengan pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia, di mana philos itu berarti cinta yang sangat mendalam, kemudian sophia itu berarti kebijakan atau kearifan. Nah, sehingga istilah filsafat ini sering dipergunakan secara populer dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Filsafat itu diartikan sebagai science of science yang bertugas memberikan analisis secara kritis terhadap asumsi-asumsi dan konsep-konsep ilmu, mengadakan sistemasi atau pengorganisasian pengetahuan. Nah, adapun beberapa pengertian filsafat menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama dari Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Beliau mengatakan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli, di mana filsafat itu tidak lain dari pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Kemudian, ahli yang kedua yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322. Jadi, beliau mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Jadi, di dalamnya terdapat ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, maupun estetika. Kemudian, pengertian filsafat dari ahli yang ketiga, yaitu Al-Farabi pada tahun 872 Masehi, mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam secara menyeluruh atau merupakan gambaran yang menyeluruh tentang alam semesta secara lengkap. Kemudian pengertian filsafat yang keempat menurut ahli Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 804 mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Kemudian menurut Johann Gottlieb pada tahun 1762 sampai 1814 mengatakan filsafat itu sebagai Wissenschaftlichkeit, di mana ilmu dari ilmu. Jadi beliau meyakini bahwa filsafat adalah ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu yang membicarakan suatu bidang realitas. Kemudian menurut Titus Zubair mengatakan bahwa filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pemikiran filsafat menurut Sotriono dan Hanafi tahun 2007 dikatakan terdapat 8 ciri dari pemikiran filsafat. Yang pertama adalah deskriptif, yang kedua kritis dan analitis, yang ketiga evaluatif dan normatif, yang keempat spekulatif, yang kelima sistematis, yang keenam mendalam, yang ketujuh mendasar, dan yang terakhir adalah menyeluruh. Adapun cabang dari filsafat itu terdapat 6 cabang filsafat. Yang pertama adalah metafisika. Nah, apa itu metafisika? Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas tentang persoalan tentang keberadaan atau being dan eksistensi atau existence.
Nah, kemudian cabang yang kedua adalah epistemologi yang merupakan salah satu jenis filsafat yang memberikan kajian pengetahuan secara terperinci. Cabang filsafat ini memastikan bahwa apapun yang kita pelajari itu adalah benar. Kemudian cabang yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Kemudian cabang filsafat yang keempat adalah estetika, di mana cabang ini membahas tentang keindahan seni untuk mencari tahu tentang keindahan. Kemudian cabang filsafat yang kelima adalah etika, di mana etika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang tingkah laku atau perbuatan manusia mengenai baik maupun buruk. Dan cabang filsafat yang terakhir adalah logika, di mana logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang lurus tidaknya pemikiran kita atau pemikiran kita sebagai manusia. Nah, kemudian karakteristik, jadi terdapat ciri filsafat itu ada menyeluruh, mendasar, maupun spekulatif. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu menyeluruh. Menyeluruh itu artinya pemikiran yang luas dan tidak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Sehingga pemikiran filsafat ini ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lainnya. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah mendasar. Mendasar adalah pemikiran yang dalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial objek yang ingin dipelajari. Kemudian, karakteristik yang ketiga adalah spekulatif. Spekulatif merupakan hasil pemikiran yang diperoleh dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik filsafat pada aspek ontologi pendidikan. Nah, jadi kata ontologi secara epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, di mana terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang memiliki arti studi maupun ilmu. Sedangkan menurut istilah, ontologi merupakan ilmu yang menelaah tentang hakikat yang ada berupa kekuatan tertinggi dalam bentuk jasmani maupun konkret dan rohani ataupun abstrak. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik filsafat pada aspek epistemologi pendidikan. Nah, jadi istilah epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti kata atau diskusi ataupun ilmu. Nah, apabila diungkapkan bahwa epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan asal-usul, metode, hakikat, sifat, maupun jenis. Jadi, kajian epistemologi ini membahas mengenai bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, dan apa yang disebut dengan kebenaran atau bagaimana kriterianya. Kemudian karakteristik filsafat yang ketiga pada aspek aksiologi pendidikan. Dalam bahasa Yunani, istilah aksiologi ini berasal dari aksios yang berarti nilai dan logos itu artinya teori atau ilmu. Maka dari itu, secara bahasa aksiologi ini berarti teori tentang nilai. Jadi aksiologi ini berkaitan dengan manusia, artinya manusia akan benar-benar menjadi manusia jika terdapat nilai dalam individunya. Baik, kita lanjutkan pada soal yang kedua. Jelaskan makna filsafat inspirasional, preskriptif, dan investigatif, kemudian kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini. Makna filsafat sebagai tujuan inspirasional yaitu bersifat inspirasional atau tidak lain adalah untuk mengekspresikan tentang pendidikan yang ideal atau pendidikan yang dicita-citakan. Jadi, contoh tujuan filsafat pendidikan inspirasional ini antara lain sebagai tercermin dalam filsafat pendidikan Plato yang termuat dalam karyanya yang berjudul Republik. Kemudian makna filsafat
sebagai tujuan preskriptif. Filsafat preskriptif ini berusaha menghasilkan suatu ukuran atau standar penilaian tentang nilai-nilai penilaian tentang perbuatan manusia dan penilaian tentang seni. Jadi, filsafat preskriptif ini menguji apa yang disebut baik atau jahat, benar dan salah, bagus ataupun jelek. Filsafat pendidikan dikatakan preskriptif apabila filsafat pendidikan itu menentukan tujuan yang harus diikuti dan dicapainya, dan menentukan cara yang tepat dan benar untuk digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, yang terakhir adalah makna filsafat sebagai tujuan investigatif. Dalam tujuan investigatif ini merupakan tujuan filsafat pendidikan dalam memeriksa kebijakan pendidikan dan praktek pendidikan yang diadopsi. Jadi pengertian tersebut itu berhubungan dengan tujuan dari pendirian lembaga pendidikan yang senantiasa berhubungan dengan individu dan masyarakat yang menyelenggarakan dan mengkonsumsi pendidikan. Nah, apa kaitannya dengan perkembangan dunia pendidikan? Jadi, filsafat itu berperan penting dalam merespon tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Beberapa contohnya adalah misalnya dalam era digital. Dalam era digital, filsafat membantu kita memahami implikasi teknologi terhadap proses pembelajaran dan merumuskan prinsip-prinsip etika dalam pemanfaatan teknologi. Kemudian yang kedua, dalam diversitas. Filsafat membantu kita merumuskan pendidikan yang inklusif dan menghargai perbedaan budaya, agama, serta latar belakang sosial. Yang terakhir adalah globalisasi, di mana filsafat membantu kita mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga global yang memiliki kesadaran akan isu global dan mampu bekerja sama dengan orang dari berbagai latar belakang. Selanjutnya, soal yang ketiga, bedakan dari sudut pandang kebermanfaatan dalam pengembangan pendidikan dari filsafat, idealisme, dan realisme. Nah, kita bahas dulu dari sudut pandang filsafat idealisme. Filsafat idealisme ini merupakan salah satu filsafat yang dikembangkan dalam pendidikan. Manusia, khususnya peserta didik, adalah objek pendidikan. Pendidikan perlu mengetahui secara jelas tentang manusia atau peserta didik tersebut. Nah, jika dilihat dari kebermanfaatannya, jadi pendidikan dari filsafat idealisme ini membentuk karakter. Jadi idealisme sangat efektif dalam membentuk karakter yang kuat, bermoral, dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Dengan fokus pada pemikiran abstrak, idealisme ini mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis dan analitis. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran dan nilai-nilai luhur, di mana idealisme ini membantu peserta didik untuk memahami dan menghayati nilai-nilai luhur seperti kebenaran, kebaikan, maupun keindahan. Kemudian jika kita lihat sudut pandang kebermanfaatan pendidikan dari filsafat realisme. Nah, aliran realisme ini menekankan pada pemahaman dunia sebagai adanya. Jadi, aliran ini berpandangan bahwa realitas itu objektif dan itu ada, terlepas dari persepsi atau pemikiran manusia. Di mana pendidikan dalam konteks realisme ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk berinteraksi dengan dunia nyata. Nah, jika kita lihat dari segi kebermanfaatannya, jadi filsafat realisme ini menyiapkan peserta didik untuk dunia kerja, di mana realisme sangat efektif dalam mempersiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan keterampilan yang relevan. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan praktis. Dengan fokus pada pengalaman nyata, realisme ini mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan praktis dan problem solving. Dan yang terakhir adalah mendorong sikap ilmiah. Realisme ini menumbuhkan sikap ilmiah yang kritis dan rasional dalam menghadapi berbagai permasalahan.
Nah, soal yang keempat adalah jelaskan perbedaan filsafat-filsafat dengan filsafat barat dari sisi implikasinya pada pendidikan. Oke, kita akan bahas itu yang pertama, perbedaan filsafat dengan filsafat barat dari sisi implikasinya pada bidang pendidikan. Nah, jika kita bahas yang pertama dari segi aspek perbedaan, perbedaannya dalam hal fokus utama, filsafat timur itu mengutamakan pengembangan karakter moral, spiritualitas, pendidikan diserahkan untuk menciptakan antara manusia dengan alam, masyarakat, dan dirinya sendiri. Kemudian, untuk filsafat barat itu berfokus pada pengembangan intelektual. Kemudian yang kedua, dari aspek pandangan manusia. Jadi filsafat timur itu memandang manusia itu dipandang sebagai bagian integral dari alam semesta. Jika filsafat barat itu memandang manusia itu dianggap sebagai pusat dari alam semesta. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan. Filsafat timur memandang tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang bijaksana, berkarakter, dan harmonis dengan alam. Berbeda dengan hal filsafat barat, itu memandang tujuan pendidikan itu membentuk individu yang mandiri, kritis, dan mampu memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, dalam aspek metode pembelajaran, filsafat timur itu lebih menekankan pada pengalaman langsung, intuisi, dialog personal, meditasi, seni, dan pendekatan yang humanis. Berbeda dengan filsafat barat, itu memandang metode pembelajaran itu lebih menekankan pada pembelajaran formal melalui metode ilmiah, ceramah, studi kasus, buku teks, dan analisis sistematika. Aspek yang kelima yaitu nilai yang dijunjung. Untuk filsafat timur, nilai yang dijunjung adalah kesabaran, kerendahan hati, harmoni, kolektivitas, spiritualitas, dan keselarasan dengan tradisi. Kemudian, jika filsafat barat itu memandang kebebasan, individualisme, rasionalitas, inovasi, efisiensi, dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir dari aspek contoh implikasinya dalam pendidikan, untuk filsafat timur itu memandang meditasi, seni, dan praktek spiritual itu menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran, menekankan pada pembelajaran berbasis komunitas. Dan untuk filsafat barat, kurikulum yang terstruktur, penekanan pada mata pelajaran, eksakta, dan adanya sistem evaluasi yang jelas. Nah, yang kelima, pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan pada manfaat yang diberikan, atau untuk hal ini dinilai dari kebergunaannya bagi tindakan manusia untuk kehidupan. Nah, bagaimanakah pragmatisme ini mendorong filosofi yang lebih sukses di zaman modern, khususnya pada bidang pendidikan, dan sebutkan siapa-siapa yang mencetuskan filsafat itu. Nah, pragmatisme itu mendorong filosofi pendidikan yang sukses di era modern. Pragmatisme ini mendorong filosofi pendidikan yang sukses di era modern dengan memastikan bahwa pendidikan itu adalah relevan, aplikatif, dan berpusat pada kebutuhan peserta didik. Dengan pengaruhnya yang mencakup progresisme, rekonstruktivisme, sehingga futurisme, pragmatisme ini menjadikan pendidikan sebagai inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman. Relevansi dengan dunia nyata, di mana pragmatisme ini menghubungkan teori dengan praktik. Pendidikan yang berlandaskan pragmatisme tidak hanya mengajarkan konsep abstrak, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Pragmatisme mendorong filosofi pendidikan yang sukses di era modern, di mana fokus pada pembelajaran aktif. Pragmatisme mendorong pembelajaran yang aktif, di mana siswa nanti akan terlibat langsung dalam proses belajar. Metode pembelajaran seperti proyek, eksperimen, dan diskusi kelompok sangat dihargai dalam pendekatan pragmatisme.
Penekanan pada masalah kontekstual, misalnya masalah-masalah yang dipelajari dalam pendidikan, pragmatisme relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan memotivasi. Kemudian, dalam hal fleksibilitas dan adaptasi, pragmatisme tidak kaku dalam metode dan kurikulum. Pendidikan pragmatisme selalu beradaptasi dalam perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, keterampilan abad 21 di sini, pendidikan pragmatisme ini sangat relevan dengan pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.